Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel aku. Di video kali ini aku akan bahas soal-soal TWK karena katanya TWK itu makin sulit di mana soal-soalnya itu udah full penalaran, jadi udah nggak hafalan lagi gitu ya. Maka di part 1 ini aku akan fokus bahas soal nasionalisme dan untuk part-part selanjutnya akan ada soal tentang bela negara, pilar negara, dan lain sebagainya. Makanya biar nggak ketinggalan, ikuti terus channel aku ya. Oke, langsung aja kita ke soal yang pertama. Beberapa peranan Sumpah Pemuda bagi bangsa Indonesia di masa lalu atau masa perjuangannya, diantaranya A. Memberikan pengaruh kepada setiap kalangan warga negara Indonesia bahwa mereka sama-sama merupakan anak bangsa yang bertanah air satu sehingga perlu untuk memelihara dan menghargai persatuan Indonesia sesuai dengan kelompoknya. Nah, ini kurang tepat ya, karena di sini ada kata sesuai dengan kelompoknya. Berarti memilih-milih dong, sementara kalau kita ingin bersatu, kita nggak boleh membeda-bedakan, semua harus kita rangkul gitu ya. Yang B, mengokohkan keinginan dan cita-cita untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa dan negara yang bebas dan merdeka. Ini juga kurang tepat ya, karena dia nggak spesifik gitu ya. Yang ditanyakan kan apa nih peranan Sumpah Pemuda gitu. Sementara ini, iya, kita semua ingin bebas dan merdeka, tapi apa peran yang udah dilakukan? Nah, ini kurang tepat ya, karena dia nggak spesifik gitu. Menyatukan pemuda-pemuda dari seluruh pelosok Indonesia menjadi satu kesatuan dengan latar belakang maupun status kesukuan dan kedaerahan masing-masing tanpa membeda-bedakan. Oke, kita simpan dulu. D. Menjaga kedaulatan dan kesatuan bangsa Indonesia, salah satunya dengan membedakan satu sama lain. Ini udah jelas salah ya, karena di sini ada kata dengan membedakan satu sama lain. Oke. Meningkatkan rasa chauvinisme. Nah, ini juga udah jelas salah ya, karena chauvinisme itu artinya fanatik dengan negara sendiri sehingga merendahkan negara atau bangsa lain. Jadi ini sangat-sangat tidak tepat ya. Nah, berarti jawaban yang paling tepat itu yang C. Gitu, bisa ya? Pesta demokrasi akan segera dimulai, tepatnya pada tahun 2024 nanti. Kita akan melaksanakan pemilu. Jika kita amati pengalaman sebelumnya, di mana pelaksanaan pemilu tahun 2019 membuat banyak media televisi swasta melakukan jajak pendapat secara live dan dihadiri oleh beberapa perwakilan dari masing-masing parpol yang kemudian menjadi perdebatan serius antar parpol. Hal ini dapat menghambat terjadinya usaha dan proses mempersatukan perbedaan bangsa karena, nah, coba aku sederhanakan studi kasusnya seperti ini ya. Jadi ada dua, dua orang yang tadinya dia tuh berteman, tapi karena yang satu pilih Jokowi misalnya, satu lagi pilih Prabowo, dan mereka tuh sangat apa ya, fanatik gitu dengan pilihannya, sehingga pada akhirnya mereka jadi bermusuhan gitu karena berbeda pendapat. Nah, itu nggak bagus ya, itu akan menghambat terjadinya usaha dan proses mempersatukan perbedaan bangsa gitu ya. Jadi itu semula berawal dari fanatisme. Itu juga berlaku untuk parpol ya, gitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Adanya fanatisme anggota partai politik terhadap partai politik. Gitu. Bisa ya? Sikap nasionalisme meliputi harus mematuhi aturan yang berlaku, mematuhi hukum negara, dan melestarikan budaya Indonesia. Selain itu, juga menciptakan dan mencintai produk dalam negeri, serta bersedia melakukan aksi nyata membela negara. Semangat nasionalisme harus dijunjung tinggi oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia,
di bawah ini yang menjadi tindakan nyata masyarakat dalam meningkatkan rasa nasionalisme, yaitu, kalau kalian bertemu soal tentang nasionalisme itu kan rasa cinta terhadap negara gitu ya. Rasa cinta terhadap negara di mana negara itu identik dengan identitas nasional. Identitas nasional itu apa aja sih? Identitas nasional Indonesia itu ada bendera, gitu ya. Terus ada bahasa, ada lagu, ada lambang negara gitu. Jadi, kalau misalnya, sekali lagi, kalau misalnya di choice-nya ada di antara identitas nasional ini, itulah jawaban yang paling tepat. Jadi, mari kita lihat. A. Membersihkan lingkungan sekitar bersama dengan tetangga, nih bukan. B. Selalu mengutamakan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan, ini juga bukan. C. Mengikuti upacara bendera setiap hari Senin dan acara peringatan Hari Bersejarah Indonesia. Udah tahu tadi kan clue-nya, jadi jawaban yang paling tepat itu yang C. Bisa ya? Penyebab lunturnya nilai Pancasila pada diri generasi muda saat ini karena banyak nilai-nilai Pancasila yang penting telah tergeser oleh nilai-nilai dan pola pikir kebaratan yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Hal ini mengakibatkan krisis moral yang terjadi pada bangsa Indonesia. Penyebaran nilai-nilai politik barat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk unjuk rasa, demonstrasi yang semakin berani dan terkadang mengabaikan kepentingan umum merupakan salah satu ancaman terhadap integrasi bangsa berdimensi politik karena, kalau kalian pernah dengar kata liberal, itu adalah pandangan politik barat yang menekankan kebebasan individu. Gitu ya. Individu. Nah, ini tuh kurang cocok kalau diterapkan di Indonesia karena ideologi kita itu Pancasila. Di mana kita menekankan kepada musyawarah, mufakat, dan kekeluargaan dalam menyelesaikan masalah gitu ya. Jadi kalau pandangan politik ini diterapkan akan menjadi luntur gitu budaya politik Indonesia. Ini tuh akan hilang nanti. Gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang karena ada jelas-jelas di sini disebutkan nilai-nilai politik barat menekankan pada kebebasan individu yang hanya akan membuat masyarakat Indonesia menuntut kemerdekaan individu dalam segala hal. Itu bisa ya. Memasyarakatkan Pancasila bertujuan untuk membangun dan mengembangkan jiwa dan semangat nasionalisme sebagai perwujudan rasa cinta tanah air. Permasalahan yang paling kompleks di Indonesia yang dapat mengikis jiwa nasionalisme bangsa adalah Indonesia itu kan setiap daerahnya memiliki beragam suku, beragam budaya, bahasa. Nah gitu ya. Kalau masih banyak masyarakat yang lebih mencintai daerahnya sendiri dan menganggap daerah lain buruk, ini tuh yang mengikis jiwa nasionalisme gitu loh. Maka dari itu,
kita tuh harus bersatu, nggak boleh merasa lebih hebat antara satu sama lain gitu. Dan masih banyak sebenarnya yang merasa daerahnya lebih baik, sukunya lebih baik dari suku lain gitu. Jadi ini tuh masalah yang kompleks di Indonesia yang dapat mengikis jiwa nasionalisme bangsa gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang E. Oke, bisa ya teman-teman. Nah, itulah tadi beberapa soal fokus TLK tentang nasionalisme. Kalau kalian merasa penjelasan aku mudah dimengerti, video aku bermanfaat, silakan di-subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.